Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan kita semua untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kajian, dan sekarang kita akan membahas tentang keutamaan 10 terakhir Ramadan. Dan tentunya insyaallah nanti malam sudah masuk di 10 terakhir Ramadan. Tentunya kita perlu menyiapkan ilmunya sehingga kita memasuki 10 terakhir Ramadan dengan penuh semangat, dengan penuh ambisi untuk meraih pahala dan mendapatkan keutamaan sebanyak mungkin pada 10 terakhir Ramadan tersebut. Di antara bukti bahwa 10 terakhir Ramadan merupakan hari dan malam yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar, wa layalin ashr, dan demi malam yang 10. Walaupun para ulama silang pendapat apa yang dimaksud dengan malam 10 ini. Ada yang mengatakan 10 Dzulhijjah, dan ada yang mengatakan 10 terakhir Ramadan, dan ada yang mengkompromikan, yaitu kalau siangnya yang paling utama 10 awal Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah. Namun kalau malamnya yang paling utama adalah 10 terakhir dari malam-malam 10 terakhir Ramadan. Yang jelas 10 malam terakhir Ramadan disepakati bahwa dia merupakan malam yang termulia di antara semua malam yang ada. Ya, di antara semua malam yang ada, dia merupakan malam yang termulia di antara semua malam yang ada. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Surah Ad-Dukhan. "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Ya, Al-Quran merupakan kitab yang termulia, diturunkan kepada umat yang termulia, dibawa oleh Rasul yang termulia, ya, dan menjadi umat yang menjadi kitab yang termulia, ternyata diturunkan pada malam yang termulia, yaitu 10 terakhir Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Semuanya kami turunkan pada malam yang berkah. Dan di surah Al-Qadar Allah Jalla wa Ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatil qadar." Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. "Wa ma adraka ma lailatul qadar." Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Allah menjawab, "Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya kalau kita hitung 1000 bulan sekitar 84 tahun. 83 tahun sekian, ya kan? 83 tahun 4 bulan. Nah, artinya ternyata di malam itu kalau kita beramal di malam itu, maksudnya akan dibahas nanti bahwa pastinya itu di 10 terakhir. Ada satu malam itu disebut Lailatul Qadar, itu pasti di 10 terakhir. Ada satu malam disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, bila kita beramal bertepatan dengan malam itu, maka amalan kita lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya lebih baik daripada kita beramal selama 83 tahun 4 bulan.
Ya, mungkin kita sholat malam, mungkin kita baca Quran, mungkin kita beristighfar, mungkin kita i'tikaf, mungkin kita bertobat, mungkin kita sedekah, mungkin kita kebaikan apa saja yang kita lakukan pada malam itu, maka dikali dengan 83 tahun. Dikali dengan 83 tahun itu minimal. Karena dikatakan dalam ayat khairun, lebih baik, gitu kan? Lebih baik. Iya. Jadi tidak persis 83 tahun. Iya, dan tentunya belum tentu kita berumur 83 tahun. Belum tentu kita berumur 83 tahun. Itu pun kalau kita berumur sampai 83 tahun, tidak mungkin kita penuhi umur itu dengan ketaatan. Iya kan? Maka ini hanya ada satu malam. Di 10 malam terakhir itu adanya. Di situ kalau kita beramal kali 83 tahun. Iya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mencari Lailatul Qadar, yang maksudnya siapa yang tegak beribadah di malam hari dalam rangka mencari Lailatul Qadar karena iman, maksudnya dengan penuh keyakinan, wa ihtisaba, dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini termasuk keutamaan tersendiri. Cukup dia punya ambisi, dia punya semangat di 10 terakhir dia mencari Lailatul Qadar, maka itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Lantas bertepatan dengan Lailatul Qadar, amalannya itu lebih baik daripada amalan yang dilakukan selama 83 tahun 4 bulan. Iya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita tentang Nabi itu, tentang suaminya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mizarah wa ahya lailah wa ayqadha ahla. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuki 10 terakhir Ramadan, shadda mizarah, maka beliau mengencangkan tali sarungnya. Jadi maksudnya beliau benar-benar ancang-ancang, persiapkan diri. Memang dikencangkan tali sarungnya, wa ahya laila, menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahla, dan membangunkan istrinya. Sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam benar-benar maksimal, ya. Pada 10 malam terakhir beliau mengencangkan tali sarungnya, beliau menghidupkan malamnya itu begadang, ya, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ayqadha ahlah, dan membangunkan istrinya. Wa ana Ali radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ayqadha ahlahu wa rafa'a al-mi'zar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 terakhir, beliau membangunkan keluarganya, wa rafa al-mi'zar, dan mengencangkan sarungnya. Ya. Taib bukan ya, wa rafa al-mi'zar. Al-mi'zar, wa rafa al-mi'zar, qila li Abi Bakar, ditanyakan kepada Abu Bakar, wa rafa ma rafa al-mi'zar, apa yang dimaksud dengan rafa al-mi'zar? Qala i'tazalan nisa, dia menjauhi istrinya. Maksudnya dia fokus ke masjid. Dia jauhi dulu istri selama 10 hari 10 malam itu, ya. Dia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh, ya, maksudnya dari awal Ramadan 10 pertama, 10 kedua itu Nabi serius. Ya, Nabi sungguh-sungguh. Nah, tapi Aisyah melihat kesungguhan yang lebih pada 10 terakhir. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan itu tidak seperti kesungguhan di selainnya. Maksudnya beliau sungguh-sungguh semuanya, hanya kesungguhan beliau di 10 terakhir itu sangat beda, ya, sangat nampak sekali,
Ya. Oleh karenanya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau lailatal qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil. Pada malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Ya, di 10 terakhir Ramadan. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha?" Qala sallallahu alaihi wasallam, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana kalau saya mengetahui bahwa itu merupakan malam Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan? Maksudnya doa apa yang saya panjatkan? Kira-kira doa terbaik apa yang saya panjatkan? Maka Nabi SAW mengajarinya, Allahumma innaka afuwun. Tidak ada tambahan karim, ya, tidak ada tambahan karim dalam hadis. Ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau afu, Maha Pemaaf. Ya, cinta memaafkan, maafkanlah saya. Maksudnya di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala memaafkan hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita inginkan. Tentunya tidak semua bisa kita ucapkan apa yang kita inginkan. Bisa kita panjatkan, kita panjatkan doa, ya, apa yang kita inginkan. Ya, mungkin karena waktu yang singkat, ya kan? Mungkin ada yang terluput, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, maka Allah akan memberikan apa yang kita inginkan sekalipun tidak kita minta dengan lisan kita. Ya, maka ini keutamaan doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi berkaitan dengan 10 terakhir Ramadan dan semenjak nanti malam ketika masuk waktu maghrib berarti sudah masuk malam 21. Dan itu termasuk malam ganjil. Termasuk malam ganjil. Jadi pastinya Lailatul Qadar itu ada pada 10 malam terakhir, dan malam itu semenjak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu namanya malam. Maka sejak buka puasanya, sejak berwudunya, sejak langkah kakinya, sejak kegiatan apa saja hendaknya kita niatkan untuk ibadah. Ya, karena kita berada di malam yang 10 malam itu pasti ada satu malam adalah Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu ya amannya di 10 terakhir menghadirkan niat, kemudian mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memperbanyak ibadah, qiyamul lail, membaca Al-Quran, istighfar, berzikir, sedekah, ya. Taib. Dan termasuk i'tikaf, ya, termasuk i'tikaf, ya. Pada asalnya dia i'tikaf di 10 terakhir Ramadan, ya. Namun bila dia tidak memungkinkan siang dan malamnya, mungkin malamnya saja dia i'tikaf, dia berniat berkurung di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti salat malam, ya, membaca Al-Quran, berzikir, ya, dia berusaha untuk menghatamkan Al-Quran, ya, menghatamkan Al-Quran. Mungkin di 10 pertama cuma sekali khatam, di 10 kedua mungkin sekali khatam, mungkin di 10 ketiga 2 kali khatam, ya kan, atau lebih dari itu, ya. Intinya dia semangat. Kalau misalnya dia kondisi tidak memungkinkan bagi dia untuk i'tikaf juga semalam penuh, maka sesuai dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya, ya, mungkin setengah malam atau mungkin seperempat malam dia berniat berkurung di masjid. Dia berniat berkurung di masjid, dia tidak keluar kecuali perkara yang mendesak dalam rangka beribadah kepada Allah, itu namanya i'tikaf. Itu namanya i'tikaf. Ya, sudah dianggap sebagai i'tikaf. Walaupun beberapa saat
Kalau dia niatnya etikaf, itu sudah dianggap sebagai etikaf. Hanya tentunya kalau dia etikaf 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir, 10 malam dan hari terakhir Ramadan, maka itulah yang paling utama. Dari apa yang kita telah baca, banyak beberapa atau ada banyak faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, keutamaan 10 malam terakhir Ramadan. Ya, keutamaan 10 malam terakhir Ramadan, dan dia merupakan malam yang paling utama dari semua malam yang ada. Maksudnya dari malam-malam sepanjang tahun, malam yang paling utama yaitu malam 10 terakhir Ramadan. Itu malam yang paling utama. Ya, kemudian yang kedua, kita dianjurkan untuk menambah semangat, ya, menambah tensi atau ambisi dalam meraih pahala sebanyak-banyaknya, ya, seperti dengan membaca Al-Quran, qiyamul lail, i'tikaf, berdoa, istighfar, zikir, ya, sedekah, ya. Jadi intinya di 10 malam terakhir itu dihidupkan malam dengan ibadah, gitu ya. 10 malam terakhir dihidupkan malam dengan ibadah, khususnya ibadah sholat malam, ya, baca Quran, istighfar, taubat, ya. Yang keempat, yang ketiga, dianjurkan pula untuk membangunkan istri atau keluarga untuk beramal di 10 malam terakhir tersebut, sebagaimana Nabi SAW juga tak lupa membangunkan istrinya. Iya, bukan hanya beliau yang bangun, tapi juga membangunkan istrinya untuk sholat malam. Iya. Faedah yang keempat, dianjurkan untuk mencari Lailatul Qadar itu pada malam ganjil. Iya, pada malam ganjil di Ramadan, 10 terakhir Ramadan, dan mencarinya termasuk sebab diampuninya dosa. Iya, maksudnya mencari Lailatul Qadar itu bukan mencari dengan sibuk dengan memperhatikan tanda-tandanya, tapi kita mencarinya maksudnya kita menghidupkan malam dengan ketaatan. Itu maksudnya. Kita menghidupkan malam dengan ketaatan, walaupun kita enggak lihat tandanya, jelas malamnya kita hidupkan dengan ketaatan, itu maksudnya. Ya, walaupun kita melihat tandanya terus kita di malamnya kita tidur, ya kan? Ya apa manfaatnya? Ya kan? Enggak ada gunanya. Tapi yang diinginkan dengannya kita mencari Lailatul Qadar, yaitu kita menghidupkan malam dengan ketaatan. Khususnya tadi ya, sholat malam, baca Quran, istighfar, taubat, sedekah, dan seterusnya, i'tikaf. Ya. Kemudian yang kelima, dianjurkan membaca doa. Ya, secara umum doa apa saja. Kita memperbanyak doa karena diantara nama atau maksud dinamakan Lailatul Qadar yaitu malam pentakdiran. Malam pentakdiran. Nah, banyak-banyak kita berdoa. Karena pada malam itu ditakdirkan takdir hingga tahun depan. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan. Dan terkhusus doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada istri, apa yang diajarkan nabi kita Muhammad SAW kepada istrinya, itu Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik. Jadi kesimpulannya, berkaitan dengan 10 terakhir Ramadan, sebagaimana telah kita jelaskan tadi bahwa pastinya di 10 terakhir Ramadan. Lailatul Qadar pastinya di 10 terakhir Ramadan. Dan kebanyakannya itu pada malam ganjil. Malam 21, nanti malam 21. Malam 23, 25, 27, 29. Itu kebanyakannya. Maksudnya lebih sering terjadi di malam ganjil daripada malam genap. Ya, daripada malam genap. Nah, dari malam-malam ganjil ini itu biasanya pada malam 27. Seringnya dari malam ganjil itu pada malam 27. Ya, pada malam 27. Tapi Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam apakah dia. Makanya supaya aman, semenjak masuk malam 21, hadirkan niat. Ya, kegiatan apa saja, amalan apa saja, ya, hadirkan niat, niatkan sebagai ibadah. Ya, semenjak awal malam, ketika terbenam matahari sudah masuk malam.
Ya, jangan nanti sepertiga malam baru semangat. Tidak, semenjak malam sudah masuk malam sudah, ya kan, berbanyak ibadah. Tentunya apalagi di sepertiga malam terakhirnya, karena dia harus melawan ngantuk, ya, dan ini tentunya ada nilai plus, ya, karena dia melawan ngantuknya, dan itu hal yang berat oleh kebanyakan orang, ya. Namun bukan artinya di malam genap tidak mungkin di malam genap, walaupun kebanyakan di malam ganjil, dan dari malam ganjil kebanyakannya di malam 27, tapi tidak menutup kemungkinan di malam genap. Oleh karenanya kalau mau aman, pokoknya 10 terakhir Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan sudah penuhi dengan ibadah, ya, itu aman. Maksudnya ketika dia setiap malamnya dia penuhi dengan ibadah, baik sholat malamnya dan seterusnya dan apa yang disebutkan, maka dipastikan dia dapat. Ya, tergantung keikhlasan dia kan, maksudnya tergantung keikhlasan dia. Tapi kalau masalah dapatnya pasti, maksudnya pasti dia pernah melewati dari 10 malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Tinggal keikhlasan dia dalam beramal pada malam itu. Iya. Baik. Serius ya, banyak ibadah tapi khususnya sholat malam, ya, doa, membaca Al-Quran, ya, sebagaimana hadits yang telah kita baca tadi, ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuki 10 malam terakhir Ramadan, beliau bersungguh-sungguh, ya, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan istrinya, mengencangkan tali sarungnya, ya. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dorongan untuk semangat mencari Lailatul Qadar. Nabi menjanjikan dalam hadits yang telah kita bacakan tadi, siapa yang mencari Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Dan juga yang ketiga termasuk memperbanyak doa, menghidupkan malam dengan perbanyak doa, terkhusus doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada istrinya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Yang keempat yaitu masalah mengkhususkan satu malam dari 10 malam terakhir. Ya, dari 10 malam terakhir, maka ini tentunya tidak ada dalilnya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan malam apakah dia. Enggak ada dalil yang menunjukkan malam apakah dia. Ya, hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dia biasanya di malam ganjil. Dan dari malam ganjil biasanya pada malam 27, tapi tidak ada pemastian. Tidak ada pemastian. Yang kelima, ya, dilarang melakukan hal-hal yang bid'ah. Ya, karena bid'ah di 10 terakhir di Ramadan ataupun di selainnya semuanya dilarang. Semuanya dilarang. Maka tidak boleh seorang menghidupkan malam dengan bid'ah. Iya, apalagi syirik, waliyadzubillah. Dia tidak boleh menghidupkan malamnya dengan bid'ah. Dan tentunya di masa ini kaum muslimin, ya, tentunya hanya kepada Allah kita mengadu bagaimana banyaknya kebid'ahan yang dilakukan pada 10 malam terakhir Ramadan. Iya, 10 malam terakhir Ramadan. Tentunya kalau menyebutkan contoh-contohnya, ya, sangat akan tebal buku untuk menulis contoh-contoh bid'ah-bid'ah yang terjadi di Ramadan, khususnya pada 10 malam terakhir. Iya. Jadi menghidupkan malam itu, ya, dengan bersungguh-sungguh, ya, dalam sholat malam, membaca Al-Quran, ya, berdoa, ya. Kemudian semangat dalam mencari Lailatul Qadar karena ada janji diampuninya dosa, ya. Kemudian memperbanyak doa, apalagi doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, tidak mengkhususkan malam tertentu, ya, dan meninggalkan segala bentuk bid'ah. Dan para ulama sebutkan kenapa Allah Jalla wa Ala merahasiakan pastinya Lailatul Qadar.
yang merahasiakan pastinya Lailatul Qadar dengan dua alasan atau diantaranya dengan dua hikmah. Yang pertama, ya supaya kita menghidupkan 10 malam terakhir. Karena kalau ditahu malam 27, di malam yang lain kita santai. Karena sudah ditahu malam 27, iya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala rahasiakan ya supaya kita habiskan malam-malam itu dengan ibadah. Enggak ada ruginya kan kita beribadah, ya, enggak ada ruginya. Maka Allah Subhanahu wa taala rahasiakan supaya di 10 terakhir, ya, supaya di 10 terakhir dalam rangka mencari satu malam itu enggak disebutkan pastinya, sudah supaya kita semangat menghidupkan 10 malam terakhir dengan ibadah. Yang kedua, tentunya supaya kita menambah amalan. Ya, karena al-ibrah bil khawatim, yang menjadi penilaian yaitu penutupan. Ini 10 terakhir Ramadan. Ya, maka dirahasiakan kapan Lailatul Qadar supaya 10 terakhir benar-benar kita memaksimalkan pahala. Ya, kita menambah amalan, kita memperbaiki kualitas dari ibadah kita, menambah semangat kita, semua peluang-peluang kebaikan kita usahakan, ya, apalagi berkaitan dengan salat malam, ya, doa, istighfar, bertobat, ya, membaca Al-Quran. Ini merupakan ciri khas dari ibadah pada malam-malam Ramadan, khususnya pada 10 malam terakhir Ramadan. Kemudian ada pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Shalih Utsaimin, hal Lailatul Qadri fi al-ashr al-awakhir min Ramadan wa hal yantaqil? Apakah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir Ramadan dan apakah dia berpindah-pindah? Beliau jawab iya, bahwa Lailatul Qadar itu adanya pada 10 terakhir Ramadan. Dan yang benarnya bahwa dia berpindah. Maksudnya di setiap tahun itu berpindah, tapi tidak keluar dari 10 terakhir. Tidak keluar dari 10 terakhir, 10 malam terakhir Ramadan. Iya. Sebagaimana ditunjukkan oleh sunnah atau hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebenarnya telah kita jelaskan tadi ya, bahwa pastinya di 10 terakhir Ramadan, seringnya di malam-malam ganjil, dan dari malam ganjil pada biasanya atau paling seringnya di malam ganjil itu adalah pada malam 27. Pada malam 27. Dan solusi terbaik jangan hanya mencari malam ganjil dan jangan hanya semangat pada malam 27, tapi amannya adalah kita habiskan 10 malam terakhir dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Adapun berkaitan dengan i'tikaf, ya, berkaitan dengan i'tikaf sudah tadi ya, dia berkurung di masjid dan dia masuk masjid ketika maghrib, ya, masuk masjid maghrib, nanti maghrib buka puasa dia sudah masuk masjid, ya kan? Dan dia masuk kemahnya itu ketika subuh, ya, ketika subuh dia sudah masuk kemah, gitu kan? Nah, jadi maghrib dia sudah masuk masjid, ya, sebagai niat i'tikaf, artinya dia berkurung, ya, dia sudah masuk itu pada ketika masuk waktu maghrib nanti malam, itu dia sudah masuk, ya, dia sudah masuk dengan niat i'tikaf, ya, dengan niat i'tikaf, dan dia masuk di biliknya, di kemahnya itu nanti subuh, ya, pada subuh, ya. Taib. Ya, itu mungkin ya bisa kita jelaskan pada kesempatan sore hari ini dan sisa waktu ini, karena mengingat ini adalah hari Jumat, ya, dan ini Jumat sore, ya, dan ini saat-saat menjelang buka puasa, ya, maka kita manfaatkan dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan waktu yang mustajab. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.